Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya Lili Hartati, Wakil Rektor 3, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Mengucapkan selamat datang pada para mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para orang tua mahasiswa yang telah menitipkan putra-putrinya untuk melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Semoga anak-anak Bapak Ibu semua menjadi generasi yang islami, profesional, dan mandiri sesuai visi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya untuk menyimak dengan baik. Bapak Ibu tidak perlu menyalakan speaker Bapak Ibu selama kegiatan berlangsung. Bapak Ibu boleh tetap mute ya selama kegiatan berlangsung. Baik selanjutnya, Bapak Ibu kita akan menyimak sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kaprodi BPG Universitas Muhammadiyah Cirebon kepada Bapak Dr. Bagus Nurul Iman MD. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang hormat. Kita bersama Universitas Muhammadiyah Cirebon, Bapak KSD, saya hormati MKID Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dr. Yanti SPD yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Cirebon, Bapak Presiden MPD, MPD, Bapak Ibu pengelola yang saya hormati serta Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa baru. Baik ya, materi yang akan saya bawakan kali ini adalah peningkatan kompetensi guru profesional melalui PPG dalam jabatan ya. Karena Bapak Ibu sekarang ini adalah peserta PPG dalam jabatan angkatan ketiga.
ya. Nah, ini ada hal-hal yang harus Bapak ketahui dulu sebelum memasuki pendidikan profesi guru di Universitas Muhammadiyah Cirebon ya. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, di sana dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, membimbing, mengajarkan sampai ke evaluasi ya. Jadi guru itu adalah pendidik profesional Bapak Ibu ya. Nah, lalu di dalam Permendikbud Nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, di situ dinyatakan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Apa maknanya Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu dikatakan sebagai pendidik profesional atau guru profesional, maka harus dibuktikan melalui sertifikat pendidik yang Ibu Bapak peroleh nantinya. Kalau tidak ada sertifikat pendidik, maka Ibu Bapak belum bisa dikatakan sebagai guru profesional. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ya, jadi di sini itu adalah PPG dalam jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi guru dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik, baik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal ataupun pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, sekarang Bapak Ibu memang sudah menjadi guru ya Bapak Ibu ya, mungkin ada yang sudah lama bertahun-tahun atau ada yang 5 tahun lagi mau pensiun, 10 tahun lagi mau pensiun, tetapi Bapak Ibu belum bisa dikatakan sebagai guru profesional kalau menurut undang-undang dan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, karena Bapak Ibu belum mengikuti program PPG ya. Admin tolong dimatikan ya, ini ada yang bocor ya. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti sudah menyelesaikan PPG di Universitas Muhammadiyah Cirebon ini, lalu Bapak Ibu mengikuti serangkaian tesnya dan dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu bisa memperoleh sertifikat pendidik dan bisa dinyatakan sebagai guru profesional ya. Kemudian Bapak Ibu, nah masih di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang nomor 14 tahun 2005 itu juga disebutkan bahwa tugas guru profesional itu adalah mendidik ya, kemudian mengajar, lalu ada juga membimbing, mengarahkan, melatih, lalu yang terakhir itu ada menilai dan mengevaluasi ya. Ini semua adalah tugas guru profesional yang harus diemban oleh guru tersebut begitu ya. Saya memang memahami Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan tugas ini, tetapi balik lagi tadi ke undang-undang yang tadi dan peraturan Permendikbud itu, karena Bapak Ibu belum mengikuti program pendidikan profesi guru, meskipun sudah melakukan tugas-tugas ini belum bisa dikatakan sebagai guru profesional. Nah, oleh karena itu untuk mengerjakan tugas guru profesional ini, maka guru profesional harus memenuhi kualifikasi atau memiliki seluruh kompetensi pendidik ya, memiliki seluruh kompetensi pendidik. Yang mana kompetensi guru atau kompetensi pendidik itu ada 4 ya Ibu Bapak ya. Ada kompetensi pedagogik, ada profesional, ada sosial, dan ada kompetensi kepribadian. Mohon maaf, Ibu Bapak mungkin masih ada yang menyalakan mikrofonnya ya, ini agak sedikit mengganggu soalnya. Bu Dekan, mohon maaf, slide-nya Ya. tidak bergerak. Oh, tidak bergerak. Bentar. Kayaknya harus capture dulu, nanti ngulangin. Oh ya, siap sudah Bu. Udah begini saja ya, berarti tidak usah di slide di sayanya ya. Izin saya pamit ya, Bu Dekan. Mangga Bapak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih WR. Terima kasih Pak Dekan. Lanjut, sukses melancarkan kegiatan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terlihat ya Ibu Bapak ya. Sudah masuk ke tugas guru profesional ya. Oke, baik ya. Jadi saya ulangi bahwa tugas guru profesional itu ada 6, mendidik sampai dengan menilai. Tapi Bapak Ibu karena belum mengikuti program PPG, meskipun sudah melakukan ke-6 tugas guru ini, Bapak Ibu belum disebut sebagai guru yang profesional. Oleh karena itu, seorang guru yang profesional ketika
akan melaksanakan tugasnya itu yang 6 ini, maka dia harus memenuhi kualifikasi atau memiliki kompetensi guru, kompetensi pendidik yang ada 4 itu, mulai dari kompetensi sosial, kepribadian, kemudian pedagogik dan profesional. Nah, itulah Bapak Ibu, nanti yang keempat kompetensi ini yang akan kita latihkan kepada Bapak Ibu. Kalau kompetensi PEP ini sekedar refresh ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami di sini berkaitan dengan 4 kompetensi guru. Tapi di sini saya akan merefresh ingatan Bapak Ibu berkaitan dengan kompetensi guru ya. Kompetensi pedagogik Bapak Ibu salah satunya adalah memahami karakter peserta didik. Ini harus Ibu Bapak miliki kalau ingin jadi guru profesional dan bisa mengemban tugas yang 6 tadi ya. Kemudian harus bisa melakukan pengembangan kurikulum, melaksanakan pembelajaran yang terdidik dan mengembangkan potensi para peserta didik, serta memiliki cara komunikasi yang baik dengan peserta didik dan mampu melakukan penilaian dan evaluasi belajar Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada kompetensi kepribadian, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Guru itu harus memiliki kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif dan berwibawa, serta memiliki akhlak mulia Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kita melihat banyak kasus guru-guru yang aneh-aneh, mungkin itu oknum, maka sebenarnya dia itu tidak pantas menjadi guru ya kalau tidak memiliki akhlak mulia gitu ya. Kemudian Bapak Ibu di sini juga ada kompetensi profesional, yaitu menguasai materi pelajaran, ya itu sudah pasti. Kontennya harus dipelajari, konsepnya harus dipelajari, harus menguasai agar apa? Materi yang diajarkan itu dapat tersampaikan dengan baik dan tidak terjadi miskonsepsi ya. Di sini banyak sekali Bapak Ibu kompetensi profesional, Bapak Ibu bisa baca atau Bapak Ibu juga sudah memiliki dokumen ya, dokumen berkaitan dengan kompetensi profesional ini. Silahkan untuk dipahami. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini akan mendidik, akan mengajar, akan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi. Maka Bapak Ibu harus memiliki pengetahuan berkaitan dengan bagaimana mendidik, bagaimana mengajar, bagaimana membimbing sampai dengan menilai. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan ini, maka saya sebutkan tadi di awal tadi, kita ini akan merefresh pengetahuan Bapak Ibu berkaitan dengan tugas profesional guru, yang mana nanti dalam pelaksanaannya Bapak Ibu akan mulai belajar kembali bagaimana memahami peserta didik ya. Untuk kita bisa melaksanakan proses pembelajaran, merancang rencana pembelajaran, maka Bapak Ibu harus wajib mesti kudu itu memahami dulu karakter peserta didik ya. Kemudian juga Bapak Ibu harus memahami bagaimana menilai, bagaimana mengevaluasi peserta didik, bagaimana mengarahkan mereka. Nah, lalu bagaimana Ibu? Misalnya ada yang bertanya, dalam PPG dalam jabatan ini apa sih yang akan kita bisa lakukan? Sedangkan kan kita sebenarnya sudah mengetahui semua itu. Oke, jawabannya adalah Bapak Ibu ya, dalam kegiatan PPG ini, nah ini ada alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan 2023 Bapak Ibu ya. Nah ini itu Bapak Ibu nanti mulai besok ya akan masuk materi pendalaman materi ya, di mana Bapak Ibu nanti akan mengidentifikasi masalah ya. Mengidentifikasi masalah di sini itu akan melihat apa saja sih permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran begitu kan. Kemudian Bapak Ibu akan mencari penyebab masalahnya itu apa. Kemudian juga akan menentukan masalah. Nah, kemudian juga masuk ke tahap berikutnya, Bapak Ibu akan masuk ke dalam pengembangan perangkat pembelajaran ya. Ibu akan mencari alternatif solusi dari permasalahan yang sudah kita tentukan di fase atau di tahap sebelumnya ya. Lalu ada apa saja sih alternatif solusinya gitu kan. Setelah dianalisis, maka Bapak Ibu akan menentukan solusi dari permasalahan yang kita ambil ya. Dari sekian banyak alternatif, Bapak Ibu akan ambil solusinya yang mana. Setelah itu Bapak Ibu akan mengimplementasikan solusi yang Bapak atau Ibu ambil tadi melalui kegiatan rencana aksi ya.
pembuatan rencana aksi, jadi mulai dari penyiapan perangkat pembelajaran ya, dari modul ajar atau masih ada yang RPP, kemudian membuat LKPD-nya, membuat materi ajar, membuat media pembelajaran atau membuat alat peraga di situ. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan masuk kepada pembuatan rencana evaluasi ya. Kalau kita merencanakan atau menyusun rencana pembelajaran, maka sudah tentu kita pun harus membuat rencana evaluasi untuk mengetahui bagaimana Bapak Ibu ketercapaian dari pembelajaran kita. Nah, nanti setelah membuat rencana aksi ya, Bapak Ibu akan masuk ke dalam ujian komprehensif. Nah, ini Bapak Ibu harus lulus kalau mau lanjut ya, uji komprehensif ya. Uji komprehensif apa sih Bu? Uji komprehensif itu adalah akan menguji mulai dari identifikasi masalah sampai pembuatan rencana aksi. Itu akan ada semacam wawancara Bapak Ibu ya, berkaitan dengan itu, ingin mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu berkaitan dengan apa yang sudah dikerjakannya dari awal pertemuan. Setelah itu Bapak Ibu dinyatakan lulus, maka Ibu bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah Ibu buat itu pada kegiatan PPL Bapak Ibu. Nah, setelah sampai pada kegiatan PPL, maka itu kita sebut sebagai siklus pertama ya. Nah, setelah selesai PPL nanti Bapak Ibu akan masuk ke siklus kedua, mulai dari identifikasi masalah lagi sampai dengan langkah ke-7 lagi. Tapi di siklus kedua tidak ada ujian komprehensif ya Bapak Ibu ya, langsung masuk ke langkah pelaksanaan aksi dan nanti di akhir ada refleksi. Setelah itu Ibu Bapak akan melaksanakan KPPG ya, menentukan kelulusan Ibu Bapak. Nah, di sini Bapak Ibu ya, berarti dalam PPG jabatan ini untuk membekalkan keprofesionalan Bapak Ibu itu berada pada tahapan-tahapan yang ada di sini. Bagaimana Ibu profesional dalam mengidentifikasi masalah? Bagaimana keprofesionalan Ibu dalam menentukan masalahnya itu dari mana sih penyebabnya? Lalu bagaimana solusi yang seharusnya lalu diimplementasikan sampai Ibu bisa membuat refleksi dan merencanakan tindak lanjut ya. Jika Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan semua ini, maka tugas keenam tugas dari tugas guru yang ada pada undang-undang guru dan dosen itu bisa Bapak Ibu laksanakan. Dan karena Bapak sudah mengikuti program PPG ini selama 3 bulan dan dinyatakan lulus nanti, maka Ibu bisa dikatakan sebagai guru yang profesional. Bukan hanya ditandai dengan diterimanya sertifikat atau lulus, tetapi Ibu Bapak memiliki kemampuan untuk penyelesaian masalah pendidikan yang ada di lapangan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu ini tahapan ini ya, rencana aksinya seperti itu tidak perlu. Nah, saya hanya ingin menunjukkan sedikit Bapak Ibu ada jadwal ya, secara garis besar yang akan Bapak Ibu laksanakan ya. Jadwal pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan kurang lebih selama 3 bulan ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Hari ini Bapak Ibu sudah mulai orientasi tanggal 15. Nanti Ibu Bapak akan mengikuti wawasan kebinekaan global, akan disesuaikan jadwalnya. Dan pendalaman materi Bapak Ibu akan mulai besok ya Bapak Ibu ya. Pendalaman materi yang tadi saya sebutkan, mulai mencari identifikasi masalah, kemudian sampai ke menentukan akar penyebab masalahnya. Setelah itu dilanjut dengan penyusunan perangkat pembelajaran, baru uji komprehensif dan PPL. Setelah selesai PPL, Bapak Ibu langsung masuk ke siklus 2. Masih sama dengan pendalaman materi seperti siklus 1 ya. Dan sampai akhirnya pada tahap ke-6, yaitu uji kompetensi UKWM-PPG yang akan menentukan kelulusan Ibu Bapak ya. Jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulannya, di dalam PPG, dalam jabatan ini, maka keprofesionalan Bapak Ibu sebagai guru akan dilatihkan melalui tahapan pembelajaran yang tadi, mulai dari mengidentifikasi permasalahan yang muncul sampai dengan melakukan penyelesaiannya sampai PPL nanti.
begitu Ibu Bapak, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya akhiri saja pemberian materi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menyimak paparan tentang hukum PPG dalam jabatan kategori kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Nanti materi ini akan langsung dipaparkan oleh bidang kurikulum dan pembelajaran pendidikan profesi guru Universitas Muhammadiyah Cirebon kepada Ibu Erna Labudasari, MPD, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingatkan bagi yang mikrofonnya masih aktif, boleh untuk dimatikan terlebih dahulu agar nanti penyampaiannya bisa lebih jelas, karena ini adalah terkait proses pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan di kegiatan PPG. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Oke, baik. Terlihat Bapak Ibu untuk tampilannya? Terlihat. Siap. Kita semangat ya Bapak Ibu ya pagi hari ini ya. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh jam berapa istirahat? Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Erna Labudasari. Di sini saya sebagai bidang kurikulum ya. Kemudian saya juga merupakan dosen dari PPG PGSD. Nah, Bapak Ibu izinkan saya untuk memaparkan bagaimana pembelajaran untuk di PPG dalam jabatan kategori 1 di angkatan yang ketiga ini. Bapak Ibu boleh silakan untuk capture atau mungkin untuk mencatat hal-hal penting yang akan Bapak Ibu lakukan ketika proses kegiatan PPG. Baik Bapak Ibu, di sini saya izin untuk memaparkan gambaran umum dari PPG dalam jabatan 2023 untuk yang K1. Bapak Ibu, untuk di PPG K1 ini ya kategori 1 itu kita ada terdiri dari 2 siklus ya, kita terdiri dari 2 siklus. Berbeda dengan kategori 2 gitu ya, yang hanya ada 1 siklus. Di sini terdapat 2 siklus, di mana masing-masing siklusnya itu terdiri atas beberapa langkah pembelajaran. Ya, mohon disimak baik-baik atau juga boleh di-capture ya. Untuk yang pertama, langkah yang pertama yang akan Bapak Ibu lakukan adalah kegiatan pendalaman materi. Ya, kegiatan pendalaman materi ini terdiri atas 3 langkah. Ya, Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah kegiatan identifikasi masalah, di mana nanti Bapak Ibu akan melakukan proses perkuliahan bersama-sama dalam satu kelas ya, yang terdiri atas 30 orang ya, yang terdiri atas 30 orang. Nanti di dalam kelas tersebut akan ditemani oleh 1 dosen dan juga 1 pamong. Ya, 1 dosen dan juga 1 pamong. Apa kegiatan di dalam pendalaman materi ini? Di langkah 1, Bapak Ibu akan diminta untuk mengidentifikasi 14 masalah yang ada di kelas atau mungkin di sekolah Bapak Ibu.
Ya, karena di sini bukan hanya dari PGSD ya Bapak Ibu, karena kalau PGSD itu kan memegangnya hanya satu kelas sama dengan PAUD ya. Tapi untuk jurusan matematika, kemudian bahasa Inggris, dan juga IPA, itu kan kelasnya berbeda-beda. Nah ya, nanti silakan Bapak Ibu identifikasi 14 masalah yang ada di kelas tempat Bapak Ibu mengajar. Ya, nanti 14 masalahnya apa? Nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang kedua, di mana langkah yang kedua ini adalah eksplorasi penyebab masalah. Ya, eksplorasi penyebab masalah, nanti Bapak Ibu akan mengidentifikasi dan juga mengeksplorasi apa penyebab permasalahan yang Bapak Ibu sudah identifikasi sebelumnya. Ya, nanti kan tadi di langkah 1 Bapak Ibu sudah mengidentifikasi, ya, memaparkan, meliskan, membuat list kira-kira permasalahan di kelas Bapak Ibu yang paling penting untuk diselesaikan, untuk segera diselesaikan itu yang mana, nanti Bapak Ibu pilih. Nah, itu akan didampingi oleh Bapak Ibu dosen dan juga guru kelas ya. Itu untuk yang di langkah yang kedua. Sedangkan yang di langkah yang ketiga, nanti Bapak Ibu menentukan apa kira-kira penyebab dari permasalahan yang Bapak Ibu sudah pilih ya, yang sudah Bapak Ibu listkan. Bapak Ibu tentukan yang mana yang merupakan penyebab masalah. Kemudian setelah sudah selesai ya melakukan kegiatan pendalaman materi, di mana di dalam pendalaman materi itu Bapak Ibu akan melakukannya selama 6 hari. Ya, mohon dicatat, pendalaman materi itu akan dilakukan selama 6 hari. Ya, Bapak Ibu, dan tidak ada jeda ya Bapak Ibu, kecuali itu hari Minggu baru ada jeda untuk libur. Nah, PPG ini benar-benar running Bapak Ibu jadwalnya. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu, jadwalnya itu memang padat merayap. Jadi mohon siapkan fisik dan juga mentalnya dari Bapak Ibu ya, karena kegiatan PPG ini sangat menguras tenaga dan juga air mata. Semoga tidak ada air mata ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, kita masuk ke dalam kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Ini adalah langkah yang kedua ya Bapak Ibu. Ini akan dilakukan selama 7 hari. Ya, pengembangan perangkat pembelajaran ini akan dilakukan selama 7 hari. Ya Bapak Ibu, nah di dalamnya ada 4 langkah lagi nih. Ada eksplorasi alternatif solusi, ada penentuan solusi, ada pembuatan rencana evaluasi, dan juga yang terakhir ada pembuatan rencana aksi. Kurang lebih gambaran dari pengembangan perangkat pembelajaran ini, Bapak Ibu akan diminta ya, proses pembelajarannya itu berkoneksi ya Bapak Ibu ya, berhubungan antara pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, dan juga PPI atau praktik pembelajaran inovatif. Itu sangat berhubungan Bapak Ibu. Jadi nanti di dalam pendalaman materi Bapak Ibu sudah mengidentifikasi masalah, kemudian Bapak Ibu memilih masalah ya di dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang akan diselesaikan oleh Bapak Ibu. Tentunya yang dapat diselesaikan melalui RPP atau modul ajar ya sekarang di kurikulum Merdeka. Nah Bapak Ibu, nanti di dalam pengembangan perangkat pembelajaran selama 7 hari, Bapak Ibu fokus untuk merancang perangkat pembelajaran, mulai dari modul ajar, kemudian bahan ajarnya, media pembelajarannya, kemudian ada lagi lembar LKPD-nya. Ya Bapak Ibu, setelah dari pengembangan perangkat pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan keluarannya itu dapat membuat perangkat pembelajaran yang nantinya akan digunakan ketika PPL, atau kalau di dalam PPG ini sebutannya bukan PPL ya Bapak Ibu, melainkan praktik
pembelajaran inovatif. Nah, ini ya langkah selanjutnya. Nah, tapi sebelum Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran inovatif, nah ini tadi sudah disinggung ya oleh Ibu Dekan terkait uji komprehensif. Bapak Ibu setelah membuat perangkat tersebut, Bapak Ibu akan diuji dulu ya oleh dosen, menguji oleh asesornya. Ya, siapa asesornya? Dosen yang bukan mengajar Bapak Ibu. Ya, dosen yang bukan mengajar Bapak Ibu. Nanti akan di-switch ya untuk uji komprehensif. Apa sih isi dari uji komprehensif? Tadi juga sudah dibahas, yaitu kegiatan nanti wawancara yang pertanyaannya secara lisan. Bapak Ibu nanti satu orang diujikan oleh 2 dosen. Ya, secara lisan selama 50 menit. Ya, selama 50 menit. Oke, nanti setelah Bapak Ibu melakukan uji komprehensif, baru hasilnya itu yang akan menentukan Bapak Ibu itu akan melanjutkan kegiatan PPI atau tidak gitu ya. Nanti kalau memang nilainya kurang, nanti Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan remedial. Nanti semoga tidak ada yang mengikuti kegiatan remedial ya Bapak Ibu, agar lanjut ke kegiatan PPI atau PPL. Nah, Bapak Ibu nanti di kegiatan PPL, kegiatannya itu dilakukannya masih sama ya, secara online, bukan offline. Nanti akan dilihat oleh dosen dan pamong masing-masing. Lupa saya untuk menyampaikan, di pengembangan perangkat pembelajaran ini Bapak Ibu perkuliahannya bukan bersama 30 orang di dalam kelasnya. Ya, melainkan Bapak Ibu sudah dibagi menjadi beberapa di dalam kelompoknya. Nanti satu kelompoknya itu kurang lebih ada 9 sampai 10 mahasiswa. Jadi 10 mahasiswa diampu oleh satu dosen dan satu pamong. Ini mulai dari pengembangan perangkat pembelajaran sampai dengan PPI ya Bapak Ibu. Jadi yang beda itu hanya di pendalaman materi, karena pendalaman materi itu bukan seluruh, dalam satu kelas itu terdapat 30 mahasiswa. Itu ya. Lanjut Bapak Ibu, ini baru siklus yang 1 ya, baru siklus yang pertama. Masuk ke siklus yang kedua, kurang lebih itu perjalanannya sama dengan yang di siklus 1. Perbedaannya apa? Perbedaannya tidak ada lagi uji komprehensif di sini. Ya Bapak Ibu, jadi sebelum PPI itu tidak ada lagi ujian. Jadi langsung nanti dari pengembangan perangkat, Bapak Ibu langsung masuk ke PPI. Perbedaannya apa? Perbedaannya juga ada di dalam pendalaman materi Bapak Ibu. Kalau tadi mungkin di pendalaman materi di siklus 1, Bapak Ibu mengidentifikasinya dari 14 masalah itu minimal 5 masalah yang Bapak Ibu identifikasi. Ya, nanti di pendalaman materi siklus yang kedua, Bapak Ibu tidak boleh menggunakan masalah yang sama di siklus 1. Ini juga menjadi catatan ya Bapak Ibu bagi dosen dan juga guru pamong untuk mengarahkan mahasiswanya untuk memilih permasalahan yang berbeda dari siklus 1. Jadi antara siklus 1 dengan siklus 2 itu permasalahannya berbeda. Silakan diarahkan para mahasiswanya. Dan kemudian mengarahkan juga mahasiswanya untuk memilih permasalahan yang dapat diselesaikan melalui RPP. Ya Bapak Ibu ya, mohon ini menjadi catatan. Nah ini secara umum ya, gambaran umum dari kegiatan perkuliahan dalam jabatan 2023 untuk kategori 1A3. Nah kita masuk ya Bapak Ibu, ini untuk beban pembelajaran di pendalaman materi. Nah perlu diketahui oleh Bapak Ibu mahasiswa, dosen dan juga pamong bahwa di dalam kegiatan PPG ini perharinya itu ada yang dilakukan selama 6 JP dan juga ada yang dilakukan selama 7 JP. 1 JP adalah 50 menit. Ya, 1 JP adalah 50 menit.
Nah, Bapak Ibu, ini yang mengikuti PPG waktunya itu banyak tersita di PPG karena tadi dalam waktu satu hari itu antara 6 sampai 7 JP Bapak Ibu tersita untuk PPG. Langsung aja Bu, kalau Ya, mohon untuk fokus ya Bapak Ibu ke dalam kegiatan PPG. Nah, rinciannya seperti apa sih Bapak Ibu? 6 JP itu tidak 6 JP atau 7 JP kita melakukan video conference, tidak ya. Mabok kita bersama nantinya ya kalau 6 JP atau 7 JP per hari. Namun ada pembagiannya. Contohnya seperti ini, saya berikan Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan di pendalaman materi untuk di langkah pembelajaran pertama, identifikasi masalah. Di sini tertulis ya Bapak Ibu, di sini tertulis bahwa masing-masing itu 6 JP. Jadi hari pertama itu 6 JP ya, hari kedua itu 6 JP. Mohon disimak Bapak Ibu. Nah, di dalam 6 JP itu tidak full video conference. Jadi berapa jam video conference-nya? Ini ada catatan di pojok kanan. Video conference itu sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Ya, jadi tergantung dari catatan ini ya Bapak Ibu, mohon nanti untuk dicek modul ini. Nanti akan ada sesi pertanyaan Bapak Ibu, untuk yang sudah raise hand nanti akan saya berikan kesempatan nanti di akhir. Kemudian Bapak Ibu, 3 JP itu berapa? 3 JP itu berarti tadi ya 3 kali 50 Bapak Ibu berarti 2,5 jam per harinya. Tapi tadi ingat ada yang 7 JP ya, kalau 7 JP berarti video conference-nya itu 4 JP, mau dicatat ya. Kalau 7 JP berarti video conference-nya itu 4 JP. Jangan kurang daripada itu Bapak Ibu ya. Ini mohon Bapak Ibu mahasiswa juga sekiranya dapat sama-sama mengingatkan dosen dan juga pamongnya untuk sama-sama melakukan perkuliahannya itu antara 3 sampai 4 JP ya. Fokus ke dalam kegiatan video conference. Nah, apa Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan dalam pendalaman materi? Di sini Bapak Ibu akan menganalisis 14 permasalahan ya. Apa saja sih kira-kira permasalahannya? Ini Bapak Ibu yang saya highlight ya, yang saya blok. Itu ada tentang penanganan siswa bermasalah, kemudian ada siswa berkebutuhan khusus, membangun relasi, melakukan disiplin positif, kemudian ada terkait pedagoginya guru ya. Ada tentang pemberian feedback, metode, media, materi, kemudian lebih khusus lagi tentang teori, ada literasi numerasi, miskonsepsi, pemanfaatan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, ini akan dibahas selama 6 hari ya, selama 6 hari. Akan dimulai besok ya Bapak Ibu untuk yang di dalam pendalaman materi. Nah, akan fokus ke dalam materi. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini masih sama ya Bapak Ibu, ini mengidentifikasi 14 masalah karena ini hari yang kedua dan masih ada keterangannya Bapak Ibu 4 JP per hari ya. Oke, ini juga sama, nanti Bapak Ibu akan mengelompokkan masalahnya tadi dan juga melakukan kajian literatur untuk mengeksplor kira-kira penyebab masalah dari masalah yang Bapak Ibu tadi sudah identifikasi itu apa. Nah, ini salah satu note juga dari saya, catatan, silahkan Bapak Ibu cari penyebab masalahnya itu yang bersumber dari Bapak Ibu sendiri. Karena di dalam PPG ini Bapak Ibu itu fokusnya untuk mengembangkan diri agar dapat mengatasi dan juga menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu sudah lihat yang sudah Bapak Ibu identifikasi di hari-hari pertama ya, Bapak Ibu hari pertama dan hari kedua. Jadi mohon untuk pilih atau menuliskan penyebab masalahnya itu yang bersumber dari guru ya, karena di sini fokusnya itu adalah pembenahan di diri gurunya, bukan di tentang sarprasnya, bukan tentang orang tua, karena kita tidak bisa memasukkan orang tua di dalam RPP kita ya Bapak Ibu ketika PPL, sehingga nanti guru yang harus mengatasi permasalahan. Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih dalam karena masih banyak materinya, sesuai dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, saya lanjutkan ke sini Bapak Ibu.
Jadi nanti selama 6 hari ya Bapak Ibu akan mengisikan LMS ya. Bapak Ibu akan masuk ke dalam LMS dari PPG itu sendiri Bapak Ibu. Nah, nanti di dalam LMS-nya itu per harinya akan ada tugas untuk Bapak Ibu ya. Biasanya tugasnya ada 2 Bapak Ibu ya. Ada bentuknya mengisi forum ya, ada mengisi forum, ada juga yang bentuknya lembar kerja ya. Ini Bapak Ibu ada yang bentuknya forum di mana Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah blog gitu ya, tulisan yang kemudian nanti akan dikomentari oleh teman sekelasnya. Dan juga ada LK atau lembar kerja. Nah, dalam 6 hari di dalam pendalaman materi ada 3 LK. Nanti Bapak Ibu akan dibantu oleh dosen dan juga pamong bagaimana cara untuk mengerjakan LK. Nah, LK-nya di mana, Bu? Nah, LK-nya ada di dalam LMS. Jadi, Bapak Ibu harus dekat-dekat dan merapat dengan LMS ya, LMS PPG. Harus sering ditengok, harus sering dicek. Karena Bapak Ibu penilaian pun itu semua bersumbernya adanya di LMS. Dosen dan pamong memberikan nilainya Bapak Ibu melalui LMS. Ya, baik itu berupa LK, menilai LK, forum, atau juga keaktifan Bapak Ibu semua ada di LMS. Sehingga Bapak Ibu yang merasa mungkin untuk pengoperasian komputernya atau teknologinya kurang, silakan untuk dicari strategi yang kira-kira membuat mudah nanti kegiatan PPG-nya, karena di dalam PPG ini banyak sekali penggunaan teknologi di dalam ya, agar lebih lancar. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu gambaran dari LK-nya ya. Ini LK 1.1 seperti ini, dan juga nanti ada rubriknya. Nah, nanti Bapak Ibu mahasiswa akan diarahkan oleh dosen dan juga pamong bagaimana cara untuk mendapatkan nilainya yang tertinggi. Ya, Bapak Ibu silahkan lihat rubrik penilaiannya. Boleh request kepada dosen dan juga pamong untuk kira-kira untuk rubrik penilaiannya seperti apa, agar nanti Bapak Ibu bisa fokus untuk mengejar nilai atau poin yang tertinggi di dalam. Ya, ini tidak ditutup-tutupi Bapak Ibu ya. Rubrik itu harus kita perlihatkan kepada mahasiswa agar mahasiswa tahu tujuannya itu penilaian yang tertingginya yang seperti apa gitu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu, ini untuk yang kegiatan yang kedua ya. Tadi sudah pendalaman materi, kemudian yang kedua itu ada pengembangan perangkat pembelajaran. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan Bapak Ibu, bahwa di dalam pengembangan perangkat pembelajaran Bapak Ibu akan diminta untuk membuat modul ajar ya. Kenapa saya sebutkan modul ajar? Karena memang yang terkini itu kurikulumnya kan memang menggunakan kurikulum merdeka. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk menyesuaikan. Tapi jika memang ini catatan ya, bagi Bapak Ibu yang di sekolahnya atau memang di kelasnya itu belum menggunakan kurikulum merdeka, silahkan berarti ya Bapak Ibu. Nanti boleh dikonsultasikan kepada dosen dan juga guru pamong di kelompok Bapak Ibu masing-masing. Tadi saya sudah sebutkan ya Bapak Ibu berkelompok ya, karena hanya 10 orang dalam satu kelompok. Sudah fokus Bapak Ibu di dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Dan ini saran saya Bapak Ibu ya, ini saran saya. Karena pengembangan perangkat pembelajaran itu hanya dilakukan selama 7 hari, itu pun ya pembuatan RPP-nya itu tidak dilaksanakan selama 7 hari Bapak Ibu, namun hanya 4 hari kalau tidak salah, karena 3 harinya itu ada materi lain ya, materi lain. Nah Bapak Ibu, saran saya Bapak Ibu dari mulai sekarang sudah mulai mencari ya, sudah mulai mencari kira-kira perangkat mana yang akan digunakan. Jadi Bapak Ibu tulis start. Kenapa seperti itu? Karena banyak mahasiswa yang merasa dikejar-kejar gitu ya. Karena tadi yang saya katakan juga bahwa perjalanan PPG ini benar-benar padat Bapak Ibu, tidak ada waktu untuk istirahat ya sehari, kecuali hari Minggu tadi itu ada waktu libur, sehingga untuk pembuatan perangkat pembelajaran ini kan banyak sekali begitu ya, banyak sekali yang perlu untuk dibuat. Dalam satu hari pun mungkin tidak sempat, sehingga mulai dari
pengembangan dari pendalaman materi, Bapak Ibu sudah mulai ancang-ancang. Boleh sedikit tanya-tanya dengan dosen atau pamongnya, begitu berkonsultasi pun dipersilahkan Bapak Ibu ya. Karena tadi 7 hari itu cepat Bapak Ibu untuk membuat satu perangkat utuh dan juga baik, itu memang membutuhkan waktu yang banyak. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Seperti tadi juga yang sudah saya sebutkan, Bapak Ibu, apa sih yang dilakukan di kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran? Nanti Bapak Ibu itu akan mengeksplorasi alternatif solusi. Jadi tadi sudah permasalahan apa ya di dalam pendalaman materi. Nah, Bapak Ibu itu membuat list kira-kira apa saja sih solusi yang bisa diambil ya untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu sebelumnya sudah tulis. Ya, contohnya apa? Menggunakan media, menggunakan metode, menggunakan model yang inovatif mungkinnya untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya. Begitu. Caranya gimana? Caranya itu dengan cara melakukan kajian literatur, kemudian melakukan wawancara pada unsur-unsur berikut ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu di sekolah juga ada ya guru lain yang sudah melakukan PPG, dan riweuhnya itu di kegiatan wawancara ya Bapak Ibu, pasti pernah ada ya di sekolah Bapak Ibu. Ada wawancara guru, kepala sekolah, pengawas atau rekan sejawat. Nah, Bapak Ibu nanti akan melakukan ini ya, lakukan wawancara. Dan biasanya ini hanya dilakukan dalam waktu 1 hari Bapak Ibu. Ya, ini deadline-nya sangat cepat sekali Bapak Ibu. Misalkan sekarang kita video conference pagi, Bapak Ibu harus menyelesaikan jam 12 malam. Ya, kemudian besoknya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan. Nah, secepat itu Bapak Ibu untuk deadline-nya. Jadi tidak ada waktu untuk berdiam diri, itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu hari ini diberikan tugas, hari ini juga harus dikumpulkan tugas. Ya, biasanya tenggat waktunya itu deadline-nya itu jam 23.59. Itu jam keramat Bapak Ibu ya. Semua dosen dan pamong PPG itu pasti mengatakannya jam 23.59 ya, itu jam keramat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini tadi ya, setelah Bapak Ibu sudah menuliskan alternatif solusinya, apa saja yang akan Bapak Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah, di langkah yang kelima ini Bapak Ibu sudah menentukan apa sih kira-kira solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang sudah Bapak Ibu tuliskan tersebut. Ya, tentu saja Bapak Ibu harus berkonsultasi dengan dosen dan juga guru pamongnya. Di sini tidak ada instruktur ya Bapak Ibu, jadi hanya fokus kepada dosen dan juga guru pamong. Nah, ini Bapak Ibu ada kegiatan presentasi, jadi sudah tidak aneh, kerjain PR, presentasi, kerjain PR, presentasi. Itu kegiatan PPG. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu di kegiatan PPG ini mulai keaktifannya. Jadi Bapak Ibu jangan duduk diam mendengarkan saja, tapi Bapak Ibu juga harus aktif dalam bertanya, dalam memberikan komentar dan juga presentasi. Karena di LMS ada nilainya Bapak Ibu, dan itu menentukan kelulusan di universitas ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti yang saya juga sudah katakan, ada pembuatan rencana aksi. Nah, rencana aksi itu apa? Rencana aksi itu adalah perangkat pembelajaran. Ya, kalau Bapak Ibu tadi sudah simak, di sini ada langkah 4 dan langkah 5. Itu belum membuat RTP ya Bapak Ibu, belum membuat modul ajar, masih dalam langkah penentuan solusi. Bapak Ibu menggunakan model apa, menggunakan media apa, menggunakan metode apa. Nah, adanya di situ. Baru di langkah yang ke-6, Bapak Ibu membuat perangkat. Itulah sebabnya saya katakan Bapak Ibu tadi pembuatan perangkat itu tidak 7 hari full, tapi mungkin antara 3 sampai 4 hari pembuatan perangkat pembelajaran yang selengkap itu. Ya. Nah, ini banyak mahasiswa yang kejar-kejaran di langkah ini Bapak Ibu, di pembuatan rencana aksi, karena waktunya hanya terbatas. Apalagi kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mengakses media yang berbasis teknologi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Karena apa Bapak Ibu, di dalam PPG ini kami diminta oleh Panitia Nasional gitu ya, yang untuk PPG, Bapak Ibu itu membuat perangkat pembelajarannya yang inovatif, kemudian yang berbasis teknologi ya, berbasis teknologi inovatif, di mana di dalamnya itu Bapak Ibu harus menggunakan media yang berbasis teknologi yang memang mungkin dikaitkannya dengan aplikasi web gitu ya.
yang tersambung, terkoneksikan kepada internet. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kalau memang Bapak Ibu merasa ada kekurangan di ranah itu, silakan bagaimana caranya mencari strateginya. Ya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, untuk pembuatan rencana evaluasi, nanti Bapak Ibu di sini akan membuat ada artefak gitu ya, ada untuk lembar observasi, lembar wawancara yang digunakan nanti untuk PPI, di mana digunakannya untuk mengetahui keefektifan dari kegiatan PPI Bapak Ibu di kelas. Ya, nanti ada formatnya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, nanti ada formatnya ya. Nanti akan diberikan oleh nanti akan diberikan oleh dosen dan juga pamong. Ya. Saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu, ini rincian per harinya ya. Ini rincian per harinya. Di sini ada 7 JP. Bapak Ibu berbeda dengan yang tadi ya. Apa tadi? Tadi saya baru menjelaskannya untuk yang video conference ya Bapak Ibu ya. Contoh di sini 7 JP, tapi di sini tulisannya video conference sekurang-kurangnya 3 JP. Berarti kita masih punya 4 JP ya Bapak Ibu. 4 JP-nya untuk apa? 4 JP-nya itu untuk Bapak Ibu melakukan eksplorasi di LMS atau mengerjakan tugas di LMS seperti forum ya Bapak Ibu, dan itu harus Bapak Ibu lakukan selama 4 JP ya, di LMS. Ini saya lanjut karena tadi sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Oke, nanti kalau terlalu cepat Bapak Ibu bisa membaca modul ini ya. Silakan, di sini sudah jelas sekali untuk rangkaiannya seperti apa dari siklus 1 sampai dengan siklus 2 dengan aktivitasnya, baik itu aktivitas dari mahasiswa maupun peran dosen, instruktur dan juga guru pamong. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca ya, nanti akan dikirimkan. Oke, seperti biasa tadi ada presentasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan tugas pembuatan LK, pengerjaan LK, nanti besoknya langsung dipresentasikan. Ya, jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu 1 hari. Ya, 1 hari ya. Enggak 1 hari sih sebenarnya, karena tidak 24 jam ya Bapak Ibu, karena tadi ya jam keramatnya 2359 ya. Karena kenapa Bapak Ibu saya mengatakan seperti itu, karena Bapak Ibu harus di LMS ya, Bapak Ibu harus menguploadkan di LMS. Di LMS itu ada recordnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu memasukkannya di jam berapa, tanggal berapa, sehingga ketika Bapak Ibu telat untuk mengumpulkan, otomatis Bapak Ibu tidak bisa masuk ke kegiatan di hari berikutnya. Karena LMS itu bentuknya penyelesaian tugas ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan untuk menyelesaikan tugas harian di LMS-nya, baru bisa membuka tugas berikutnya ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini masih pembuatan rencana aksi. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu untuk kita ketahui bersama, apa saja sih kira-kira perangkat pembelajarannya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu boleh di capture atau dicatat agar lebih jelas ya. Di sini perangkat pembelajaran terdiri dari 5 hal ya, Ada RPP atau modul ajar ya kalau di kurikulum Merdeka, kemudian ada bahan ajar, ada media pembelajaran. Nah, ini bukan dosen dan juga pamongnya yang memaksa Bapak Ibu untuk menggunakan media berbasis teknologi, karena di sini sudah dituliskan dari pusat. Ya, sudah dituliskan dari pusat, bukan kami dari UMC yang meminta untuk memaksa Bapak Ibu memaksakan skill dari Bapak Ibu atau kemampuan Bapak Ibu, tidak, karena ini adalah arahan dari pusat bahwa Bapak Ibu itu yang di dalam PPG harus menggunakan media pembelajaran yang ter-up to date ya. Apa sih kira-kira yang ter-up to date-nya? Up to date-nya ya seperti ini.
yang terupdate-nya itu adalah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi tingkat tinggi. Salah satu contohnya itu adalah yang berbasis AI, AR, dan VR ya, augmented reality. Nah, Bapak Ibu nanti ini bisa dikomunikasikan dengan dosen dan juga pamong Bapak Ibu masing-masingnya seperti apa nanti untuk media pembelajarannya. Tapi yang pasti Bapak Ibu silahkan untuk mencari media pembelajarannya itu yang berbasis teknologi ya, yang berbasis teknologi. Jika memang Bapak Ibu merasa kesulitan untuk menggunakan media yang tadi disebutkan ya. Nah, kemudian ada LKPD Bapak Ibu, ada kisi-kisi, instrumen, dan juga rubrik penilaian. Ya, ini dilakukan dalam berapa hari? Nah, ini Bapak Ibu, dari hari ke-10 sampai ke-12, berarti hanya 3 hari. Wow, ya. Wow aja dulu Bapak Ibu ya, karena belum dijalani. Nanti kalau sudah dijalani, baru nanti tahu ya. Cara mau wow saja dulu ya. Ada 3 hari dalam menyusun perangkat pembelajaran. Nah, nanti yang terakhir ada pembuatan rencana evaluasi. Bentuknya apa, Bu? Bentuknya seperti ini, Bapak Ibu, yang saya highlight. Nanti formatnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada di LMS. Ya, nanti dikuatkan oleh dosen dan juga guru pamong. Tenang Bapak Ibu mahasiswa, nanti akan didampingi oleh dosen dan pamongnya. Ya, tenang saja, nanti tidak akan tertinggal ya untuk materi ini terutama. Nah, baru nanti di hari yang terakhir ini Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil penyusunan rencana evaluasi. Nah, ini Bapak Ibu pokoknya kan jadi presenter teh sudah tidak susah lagi nantinya, sudah terlatih dari PPG ini. Bapak Ibu sering untuk presentasi ya, akan sering untuk presentasi di dalam kegiatan PPG ini. Nah, totalnya LK yang ada di dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini ada 4 ya. Ada 4 total LK-nya, ada LK 1.1, ada belum juga mulai udah jantungan. Iya Bu, saya juga ada jantungnya. Kalau tidak ada jantungnya saya tidak hidup. Alhamdulillah saya juga sudah ada jantungnya Bu ya dari lahir. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu biar nggak tegang ya Bapak Ibu ya. Udah sama UMC mah biar jangan tegang ya. Nanti sudah stres duluan. Sudah keringat dingin nanti ya. Oke, LK-nya ada 4. LK-nya ada 4, ada LK 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 ya. Semoga kita tidak mabok berjamaah Bapak Ibu ya. LK-nya ada 4. Ini teh beranak pinak Bapak Ibu. LK-nya ada 4, tapi nanti beranak pinak yang harus Bapak Ibu uploadkan. Nanti baik-baiklah dengan LMS karena Bapak Ibu itu sehari-harinya akan nengok LMS. Bukan lagi Facebook atau Instagram tiap hari, Bapak Ibu lebih sering untuk melihat LMS PPG ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini ada checklist, ada umum, ada BK, yang artinya ini materinya sama ya Bapak Ibu, baik itu jurusan PGSD, PAUD, kemudian IPA, matematika, dan juga bahasa Inggris. Ini sama semua LK-nya ya, LK 1 untuk semua, untuk sejuta umat Bapak Ibu LK-nya berarti sama ya. Oke, ini salah satu tampilan dari LK 2.1 Bapak Ibu. LK 2.1 untuk eksplorasi alternatif solusi ya. Nanti akan ada tabel-tabel seperti ini Bapak Ibu ya, ada masalah dalam pembelajaran, ada penyebab masalahnya apa, kemudian ada kategori masalah, ada alternatif solusinya, ini kelebihan dan kekurangan situ yang disebut pros and cons Bapak Ibu. Kalau tadi di atas ya, penjelasan di atas, nanti Bapak Ibu boleh untuk membaca lagi ya lebih dalam lagi.
Kemudian ada mitigasi. Mitigasi itu harus seperti apa sih untuk mengatasi kekurangan ya Bapak Ibu? Karena di sini ada kekurangan. Nah, mitigasinya apa? Tuliskan di sini. Ini kurang lebih gambarannya Bapak Ibu. Ini tidak akan saya jelaskan lebih dalam karena masih jauh ya. Kita fokus saja dulu nanti pendalaman materi ya. Karena kalau saya sudah menjelaskan lebih dalam ke sini-sini, Bapak Ibu tadi jantungannya nantinya lebih parah. Oke, seperti biasa ini adalah rubrik penilaiannya. Nah, Bapak Ibu ingatkan selalu dosen dan juga pamongnya untuk melihat rubrik yang paling rubrik penilaiannya itu nilai paling tingginya apa Bu, Pak, gitu ya. Biar Bapak Ibu bisa menyesuaikan dan mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya ya, seperti harapan orang tua kita. Lanjut Bapak Ibu ya, ini juga masih sama ya. Ini untuk BK ya. Saya lanjutkan karena ini untuk BK. Nah ini the last but not least Bapak Ibu, ini terkait praktik pembelajaran inovatif ya, atau yang kita sebut dengan PPL ya. Kalau dari bahasa perkuliahan biasanya PPL, tapi kalau di PPD-nya itu adalah PPI Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti PPL Bapak Ibu akan melakukan praktek ya di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing dengan mengimplementasikan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Nah, bagaimana caranya Bu PPL-nya? Nah, PPL-nya itu rangkaiannya ada banyak Bapak Ibu ya rangkaiannya, tapi prakteknya mah hanya 1 hari di dalam kelasnya. Bagaimana caranya dosen dan juga pamong untuk melihat praktek Bapak Ibu? Nah, caranya nanti akan bergabung di dalam Jimin. Jadi nanti laptop Bapak Ibu ya nanti akan disimpan di kelas di depan nanti untuk memperlihatkan bagaimana cara Bapak Ibu ketika mengajar. Ya, nanti akan diobservasi oleh dosen dan juga pamong di kelasnya. Dan jangan lupa kegiatan ini juga harus tetap direkam. Nah, disinilah Bapak Ibu butuh support system yang kencang ya, butuh support system, butuh orang yang dapat membantu Bapak Ibu di kegiatan PPL. Apa sih yang harus dibantu oleh orang lain? Ada rekaman Bapak Ibu, nanti laptop disimpan di meja Ibu mungkin ya, di meja Bapak Ibu di depan, kemudian ada orang yang merecord dari belakang. Nah, ada yang merecord dari belakang proses dari kegiatan PPI Bapak Ibu. Atau misalkan kalau memang bisa dilakukan sendiri, mau menggunakan tripod juga tidak masalah. Nah, silahkan bagaimana caranya itu teknisnya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu, nanti kegiatannya itu dari hari ke-14 sampai 26 ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti melakukan kegiatan PPI-nya ya, kegiatan PPI atau PPL meliputi pelaksanaan rencana aksi ya, dan juga rencana evaluasi. Nanti ada video conference juga dengan rekan-rekan ya Bapak Ibu. Jadi sebelum praktek Bapak Ibu di kelas, nanti Bapak Ibu harus ada pengantar PPI dulu, pengantar PPL gitu ya. Kemudian nanti di akhir juga ada refleksi Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lembar kerja di PPI juga ada Bapak Ibu ya. Jadi PPI itu bukan hanya mempraktekkan, tapi ada luarannya juga, sama dengan langkah-langkah pembelajaran sebelumnya. Kalau tadi ada LK ya, ada lembar kerja 1.1, 1.2, kemudian ada 2.1 dan lain sebagainya. Nah, kalau di PPI ini atau di PPL ini, hasilnya atau luarannya adalah berupa rekaman. Tadi ya Bapak Ibu yang saya katakan video itu nanti Bapak Ibu akan sematkan di LMS. Jadi semua tugas Bapak Ibu uploadkan di LMS ya. Kemudian ada hasil assessment di dalam prakteknya. Ketika PPL kan Bapak Ibu ada evaluasi ya, ada evaluasi dari siswanya. Nah, silakan untuk Bapak Ibu uploadkan juga di LMS ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk yang PPI. Nah, ini ada ya Bapak Ibu, ada mengedit rekaman video. Jadi
Kalau untuk video full mungkin ada sekitar 2 kali 35 menit, berarti 70 menit ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang PGSD, saya berikan contoh yang PGSD ya. Untuk PGSD contohnya misalkan 70 menit rekaman aslinya. Nah silahkan Bapak Ibu edit video tersebut sampai berkurang sampai dengan 20 sampai 30 menit. Nanti video editing itu seperti video pembelajaran begitu ya Bapak Ibu, ada subtitlenya. Misalkan ada kegiatan awal, kegiatan inti, ada ice breaking, ada refleksi, ada penutup begitu. Ya, jadi nanti ada video editing. Jadi nanti ada 2, video utuh, kemudian ada video editing. Ya, seperti itu. Untuk rubrik penilaiannya juga sudah ada di sini Bapak Ibu. Nanti silakan untuk disesuaikan. Kemudian lihat rubrik ya, poinnya yang tertinggi. Ya, coba cek rubriknya yang tertinggi. Oke. Dan Bapak Ibu sudah selesai. Terima kasih. Itu Bapak Ibu ya, sedikit gambaran, bukan sedikit ya, gambaran dari kegiatan perkuliahan PPG UMC semua prodi ya Bapak Ibu. Dan saya harapkan karena ini menghabiskan tenaga ya dan juga pikiran Bapak Ibu, mohon stay healthy ya Bapak Ibu, semoga tetap sehat, kuat ya. Kemudian butuh support system yang oke, mohon dukungannya dari keluarga, kemudian dari sekolah juga Bapak Ibu, agar mensukseskan kegiatan PPG Bapak Ibu semua. Karena kegiatan PPG ini tidak hanya tidak hanya kita saja yang berusaha Bapak Ibu, tapi harus ada dukungan dari lingkungan sekitar ya Bapak Ibu. Itu aja dari Bapak Ibu, tetap semangat di kegiatan UMC bersama kami ya. Semoga dilanjutkan dan bisa nanti mendapatkan kelulusan di akhir. Oke, terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.